Ya, ironi memang ketika kita harus mengetahui bahwa orang dalam yang terlibat dalam gurita judi online. Kita akan kembali membahasnya malam hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita. Tadi sudah bergabung Pak Cucun dan juga bergabung pula kali ini ada Pak Amin Sunaryadi, Komisioner KPK tahun 2003 hingga 2007. Selamat malam Pak Amin Sunaryadi. Selamat malam, Mbak Ken. Ya, Pak Amin, kalau kita melihat apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian, oknum Kementerian Komdigi ini justru terlibat dalam gurita judi online. Inikah bentuk korupsi atau suap dalam birokrasi di negeri ini, Pak? Betul. Jadi secara prinsip begini, apapun kebijakan pemerintah, apapun kebijakan presiden, itu pelakunya akan berpikir bagaimana cara mematahkannya. Mematahkannya ya disuap. Siapa yang harus menjaga internet sistemnya yang dipakai judi online, Kominfo, Komdigi, orang-orang disitulah yang disuap. Oke, nah lalu Pak, suap-suap semacam ini tentunya ini kan menjadi bahaya laten ya, bisa kemudian terulang saja ketika tidak ada pengawasan ataupun keseriusan yang maksimal seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Cucun sebelumnya. Betul. Jadi kebetulan kalau kita bicara suap, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, suap seperti ini adalah tindak pidana korupsi. Jadi kalau di dunia internasional, korupsi yang sebenarnya adalah suap-suap seperti ini. Nah, kalau ingin kebijakan pemerintah, semua kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan baik, maka suap-suap seperti ini yang harus diberantas. Kalau dari asesmen risiko, itu melihatnya begini, kalau misalnya saya pelaku judi online, bandar judi online, saya akan melihat kebijakan presiden untuk memerangi judi online ini membahayakan saya. Oke. Karena itu saya cari dulu yang menjaga siapa. Oh, teman-teman dari Kementerian Komdigi, itu yang saya suap. Nah, kalau kebetulan ketangkap seperti ini, saya akan berpikir lagi, yang nangkep siapa? Oh, penyidik. Penyidik dari mana? Kepolisian. Maka saya akan cari jalan untuk menyuap para penyidik dari kepolisian. Seandainya kepolisian orangnya oke semua, nggak bisa disuap, saya akan tunggu. Nanti setelah perkara ini dilimpahkan ke penuntut umum, saya akan suap penuntut umumnya. Kemudian kalau penuntut umum ini semuanya sudah bersih, terus masuk ke proses pengadilan, saya akan berpikir lagi, kalau gitu saya suap hakim-hakimnya. Nah, kalau di pengadilan ternyata hakim-hakimnya bersih, saya akan tunggu lagi, saya suap di Mahkamah Agung. Oke. Kalau Mahkamah Agung sudah bersih, saya tunggu lagi di lapas. Saya suap petugas lapas, supaya walaupun saya dipenjarakan di dalam lapas, saya tetap bisa mengendalikan operasi judi online yang dilakukan oleh tim saya di luar. Artinya begini, kalau ingin mengamankan kebijakan pemerintah, seperti memberantas judi online, maka jangan lupa suap itu harus dibabat habis, Oke. supaya tidak menimbulkan kesempatan-kesempatan judi online yang berikutnya. Oke, Pak Cucun, bisnis judi online ini kemudian nampaknya menjadi sulit sekali diberantas karena kalau tadi dari penjelasan Pak Amin prosesnya panjang, melibatkan banyak pihak, selalu ada celah untuk para bandar judi online ini juga untuk melakukan suap. PR-nya bagaimana mengamankan kebijakan dari pemerintah ini, lalu pengawasan semacam apa lagi yang harus dilakukan? Ini menarik ya. Saya teringat ketika dulu kita mau membongkar 303 itu di Komisi 3, banyak pihak-pihak yang sebetulnya ternyata kita melihat ini sudah menggurita. Apalagi berbicara sekarang pada malam ini tentang Perda. Apalagi barusan dibongkar oleh Pak Amin seperti itu. Makanya keseriusan yang kita harapkan itu, terutama mitra saya sendiri dari kepolisian, saya selalu mengingatkan, ayo Pak, melihat korban semacam ini, dampak daripada judi online itu semacam ini, bayangkan. Bukan hanya sekarang terkait moral, tapi bagaimana uang negara ini hangus dibakar ratusan triliun. Padahal itu kalau dipakai untuk pertumbuhan ekonomi, bisa berdampak kepada bagaimana masyarakat kita ini tumbuh kembang. Tetapi sekarang uangnya malah dipakai judi semuanya. Sehingga ini problem besar. Negara itu harus betul-betul serius menghadapi ini. Ketika tadi bicara Pak Amin, bahwa ini akan terjadi,
suap dari mulai sekarang orang Kominfo-nya, ordalnya bisa disuap. Kalau ketangkap penyidiknya terus akan berantai. Nah ini teguran dan sistem yang harus dibikin, terutama kami juga di DPR, pengawasannya harus betul-betul. Teman-teman Komisi 1 kemarin sudah bicara bahwa ini harus benar-benar kalau memang harus ada sistem yang tidak digerakkan oleh manusia. Sistem itu mesin yang menjalankannya. Nah ini yang diinginkan supaya tadi orang hajatnya bisa dikurangi. Ya masa mesin mau disuap. Ya. Kecuali orang yang menggerakkan membuat sistem itu masih membuka celah-celah, ada orang bisa masih membuka situs kembali. Nah itu makanya negara ini kalau serius, ayo semuanya kita mengajak bagaimana caranya judi online, toh negara-negara lain tidak ada yang seperti kejadian di kita ini. Dan satu lagi ya, ini selain tadi yang disampaikan Pak Amin, bagaimana pola komunikasi, sosialisasi, bahkan dari sisi agama juga, peran semua elemen bangsa ini harus mengingatkan bagaimana bahayanya judi ini. Itu mungkin ya. Oke, artinya perlu pemanfaatan teknologi yang maksimal ketika manpower ternyata juga masih bisa disusupi oleh suap-suap yang tidak kalah pintar nih, di mana bandar-bandar judi online bermain di dalamnya. Tapi Pak Amin, Pak Cucun ditahan dulu karena kami juga akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kira-kira suara masyarakat ataupun pendapat mereka mengenai adanya orang dalam di Kementerian Komdigi yang justru ikut ambil bagian dalam bisnis judi online. Bersama dengan rekan kami, Kezia Malika. Kezia, silakan. Ya, Kenana dan juga pemirsa, ini memang kalau bicara soal judi online ini pasti selalu dibicarakan oleh masyarakat, selalu marak jadi pembicaraan di sekitar masyarakat. Nah, ini informasi terbaru, sebanyak 11 orang ditangkap polisi terkait kasus judi online ini. Yang ironisnya 10 dari 11 ini merupakan pegawai dan juga staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, yang mana seharusnya mereka menggunakan wewenang mereka untuk kemudian memblokir atau menutup situs-situs judi online tersebut, namun mereka justru menyalahgunakan wewenang tersebut, justru mereka malah meraup keuntungan nilainya fantastis bahkan sampai miliaran. Ini justru yang kita sayangkan, Ken dan juga pemirsa, dan kami akan mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada masyarakat bagaimana mereka kemudian menanggapi hal ini. Halo, selamat malam Mas. Ya, selamat malam. Namanya siapa Mas? Arif. Oke, Mas Arif, ini kalau dilihat kan judi online ini selalu marak di masyarakat, ini nanggepinnya gimana sih Mas? Ya, judi online itu sama kayak judi konvensional juga sih buruk ya bagi masyarakat. Karena efeknya bukan cuma dari psikologikal, juga itu efeknya merugikan negara juga. Karena kebanyakan duit yang ngalir di judi online itu dia nggak balik lagi ke warga negara, dan mereka juga di sini cuma ngambil untung aja. Jadi sangat buruk buat keuangan negara, bagi juga keuangan masyarakat sipil. Tapi kalau di lingkungan Mas Arif sendiri ini ada nggak sih kayak dampak yang dirasakan gitu, atau misalkan ada kenalan gitu yang kemudian ikut judi online ini, seperti apa Mas? Kalau kenalan sih mungkin ada ya. Dia jadi gara-gara judi online itu dia pernah minjem duit, dia pernah juga kredit, atau dia juga keganggu lah secara finansial itu, pinjol juga. Ya, jadi dampaknya itu bukan hanya dia sendiri, tapi dia itu berdampak orang lain juga, karena kan pinjol itu kan bukan hanya atas sama dia doang kan. Jadi bisa juga menyangkut nama ibunya atau juga nanti ke keluarganya. Nah, jadi ya itu sangat buruk sih buat masyarakat. Nah Mas, ini kalau melihat keterlibatan dari staf dan juga pegawai dari Komdigi, ini menanggapinya bagaimana sih? Sangat kecewa sih, karena saya pikir Komdigi itu kan salah satu tembok untuk menangkal kita dari judi online kan, dari judi online mau dari dalam negeri maupun luar negeri. Karena mereka itu terlibat di sini, jadi saya jadi nggak percaya gitu. Siapa yang mau saya percaya? Jika Komdigi aja ada andil di judi online ini, ya bagaimana dengan instansi yang lainnya? Berarti harapannya ini seperti apa Mas? Singkat aja Mas, harapannya. Ya, harapannya bisa diperkurangi sih, bisa lebih tegas lagi Komdigi dan juga kerjasama dengan kepolisian atau mungkin tentara dalam mengatasi judi online ini. Oke, baik Mas Arif, terima kasih banyak atas perbincangan kita nih, sudah mau berbagi bersama TV One mengenai judi online ini. Selamat melanjutkan aktivitas ya Mas ya. Ya, sama-sama. Oke, nah Ken dan juga pemirsa, yang itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu masyarakat mengenai keterlibatan dari Komdigi dalam situs judi online. Kembali ke studio. Baik.
Terima kasih Kezia Malika tadi sudah meng-capture atau melihat bagaimana kira-kira tanggapan komentar masyarakat mengenai gurita judi online yang ini justru juga masih menjadi PR besar. Pak Amin, ini ironi ya ketika kita tanya masyarakat sudah trust issue nih Pak kepada Manpower yang justru diharapkan bisa memberantas, ini malah terlibat dalam bisnis judi online. Lalu seperti apa lagi yang langkah yang bisa dilakukan kalau sudah trust issue begini? Kan tadi saya sudah sampaikan ya, yang bisa nembus ke Komdiji kan suap nih. Jadi harus dilakukan siklus penanganan suap. Artinya begini, siapapun yang terlibat suap itu harus diberi sanksi keras dan prosesnya cepat. Kalau saya melihat kasus ini, ya sudah 11 orang ini harus secepatnya dipecat supaya publik tahu bahwa oh yang melakukan kesalahan seperti ini dipecat gitu. Nah, sistem pemecatannya ini yang kalau saya lihat ya kurang cepat. Jadinya publik agak ragu-ragu. Ini sudah melakukan kesalahan begini, masa nanti dipecatnya nunggu proses hukumnya inkrah. Harusnya di dalam sistem Kementerian Komdigi itu ada sistem tersendiri di luar sistem pidana yang memungkinkan menteri memecat 11 orang itu secara cepat gitu. Oke. Nah, itu kalau dijalankan publik akan melihat bahwa if this then this gitu. Jadi cepat. Oke, butuh kecepatan dan ketegasan untuk menindak oknum-oknum yang terlibat. Nah, bergabung juga malam hari ini bersama kita ada Pak Ruby Alamsyah, pakar teknologi informasi Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Ruby. Selamat malam. Ya, Pak Ruby, kira-kira kalau melihat adanya orang dalam di Kementerian Komdigi yang terlibat di bisnis ataupun gurita judi online, memang apa sih Pak pemicunya sehingga membuat mereka tergiur, tertarik menerima suap dan membiarkan situs judi online ini bisa terus bekerja? Ya, yang pertama pastinya karena bisnis judi online itu luar biasa besar ya transaksionalnya. Kedua, mereka memiliki kewenangan untuk memblokir situs-situs judi online yang dilaporkan oleh masyarakat ataupun yang didapati dengan menggunakan cara cyber patrol. Nah, karena mereka punya kewenangan tidak diikuti dengan pengawasan yang baik, akhirnya mereka tergiur lah. Di mana misalnya mereka disuruh memblokir 5.000 situs perharinya, tetapi bayangin mereka bisa menyisikan beberapa situs ataupun beberapa puluh persen situs tersebut untuk tidak diblokir dengan kerjasama dari para bandar judi online tersebut. Akhirnya saling menguntungkan. Situs itu tidak diblokir, si oknum Komdijinya mendapatkan uang. Nah, karena celah tidak adanya pengawasan yang optimal tersebutlah, akhirnya mereka tergiur untuk melakukan hal ini. Oke, tidak hanya ada kesempatan, tapi juga apakah kurangnya tunjangan ataupun support kepada mereka-mereka ini, Pak Ruby, yang harusnya memblokir, justru membiarkan ini juga ternyata menjadi challenge, menjadi celah para bandar bisnis judi online ini memberikan suap kepada mereka, tapi dijawabnya nanti ya Pak Ruby ya. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa.